Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tema perenungan yang disampaikan bagi kita dalam ibadah Rabu malam ini oleh Sinode disampaikan hukuman Tuhan atas kesombongan Niniwe. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arti nama Nahum yang menjadi bacaan kita saat ini dalam bahasa Ibrani adalah penghiburan atau dihibur oleh Tuhan. Nabi Nahum hidup sezaman dengan Nabi Yeremia yang menjadi perpanjangan lidah Tuhan, penyampai pesan Tuhan bagi umat yang ada di Israel Selatan atau di Yerusalem, yang saat itu juga sedang mengalami pembuangan di Babel. Arti namanya ialah dihibur oleh Tuhan. Tetapi tugas dan misinya bagi kota Niniwe yang menjadi bacaan kita saat ini sangat berbeda dengan arti namanya. Ia datang untuk menyampaikan murka Tuhan, bukan menyampaikan penghiburan. Kitab ini hanya berisi 3 pasal. Namun kalau kita cermati dari bacaan pagi hari, isi beritanya tidak ada satupun yang berisi tentang penghiburan. Isinya adalah tentang hukuman dan murka Allah yang akan diterima oleh orang-orang Niniwe atas kejahatan dan pelanggaran mereka terhadap perintah Tuhan. Mereka melakukan penindasan dan banyak kejahatan-kejahatan lainnya terhadap bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Ibu bapak dan saudara, berbeda dengan Yunus. Ketika bicara tentang Niniwe, siapa yang tidak ingat tentang kisah Nabi Yunus yang diberi perintah oleh Tuhan untuk menyerukan pertobatan sebelum Tuhan menyampaikan murka yang terjadi atas orang-orang Niniwe. Tetapi karena Yunus tahu bahwa Tuhan akan berbalik mengasihi dan mengampuni mereka, ia lalu mengingkari panggilan Tuhan. Dalam cerita ia ditelan oleh ikan besar dalam perjalanannya menuju Tarsis. Ia mengalami perenungan selama 3 hari 3 malam dan diselamatkan Tuhan untuk maksud menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Benar adanya ketika Allah melihat pertobatan mereka dengan sungguh-sungguh, maka dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 10 dikatakan Allah menyesal dan tidak jadi mendatangkan malapetaka bagi mereka karena kasih Allah itu sendiri. Ibu bapak dan saudara, Niniwe bukanlah kota yang tidak dikenal. Tetapi Niniwe adalah ibu kota dari bangsa Asyur. Bangsa yang menghancurkan Israel bagian utara. Dan kemudian selama 100 tahun mereka menjadi ancaman bagi bangsa Israel Selatan. Mereka menjadi ancaman selama 100 tahun bagi bangsa Yerusalem. Asyur digambarkan sebagai sebuah bangsa yang sangat hebat, yang sangat besar pada masa itu. Karena mereka besar, karena mereka hebat, mereka lalu menjadi bangsa yang sombong, menjadi bangsa yang angkuh. Niniwe adalah ibu kota dari bangsa yang hebat, dari bangsa yang angkuh pada saat itu. Tetapi kita sama-sama diceritakan melalui kisah Nabi Yunus bahwa Tuhan Allah pun mengasihi mereka ketika mereka ada dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Ibu bapak dan saudara, hal ini kemudian disalahartikan oleh bangsa Niniwe. Disalahartikan oleh orang-orang Niniwe. Mereka memanfaatkan kasih Allah dengan menganggap bahwa ya sudah, kita lakukan dosa saja. Toh ketika mereka memohon pengampunan, Allah akan kembali berbalik dan mengasihi mereka. Ibu bapak dan saudara, hal ini menjadi peringatan penting bagi kita bahwa Allah tidak dapat dipermainkan. Firman dan perkataan Allah yang penuh dengan kasih dan pengampunan adalah anugerahnya. Firman dan perkataan yang penuh dengan kasih memang adalah anugerah dari Allah. Tetapi anugerah itu jangan disia-siakan. Anugerah itu jangan dipermainkan. Mengapa? Kita belajar dari sikap orang-orang Niniwe yang mempermainkan dan menggampangkan kasih dan pengampunan dari Allah.
sehingga sang penghibur tidak datang untuk menghibur, melainkan untuk menyampaikan firman Allah yang penuh dengan kemurkaan. Dalam bacaan kita saat ini, Niniwe digambarkan akan dihancurkan dalam peperangan. Mereka akan dihancurkan oleh tentara Babilonia. Ayat 3 menggambarkan peperangan yang akan dihadapi oleh orang-orang Niniwe. Dan sekalipun mereka mempersiapkan segala sesuatunya seperti yang ada pada ayat 14-17, namun sesungguhnya mereka bukan berperang melawan bangsa Babel. Melainkan dalam ayat 5 dengan jelas-jelas disampaikan bahwa Allah lah yang menjadi lawan bagi mereka. Kalau Allah yang berfirman dan mengatakan seperti demikian, apa yang bisa tersisa dari mereka? Kalau Allah mengatakan melawan manusia, apa yang bisa tersisa dari manusia? Ibu, bapak, dan saudara, berbeda cerita ketika orang Israel angkatan yang lama tidak dapat masuk ke dalam tanah Kanaan, tidak diperkenankan oleh Allah untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi angkatan yang baru, orang-orang Israel angkatan yang baru, Allah perkenankan untuk masuk dalam tanah perjanjian. Artinya kita diperlihatkan bahwa kejahatan mempermainkan Tuhan tidak ada obatnya. Hancur bukan hanya pada masa itu, tetapi pada ayat 10 dikatakan bahwa bahkan bayi-bayi yang adalah pemilik masa depan pun akan dihancurkan karena kejahatan yang dilakukan. Artinya melalui kisah ini kita diperlihatkan bahwa mempermainkan kasih dan anugerah dari Allah adalah pelanggaran yang sangat serius. Bahkan Allah bertindak melawan ciptaannya atas pelanggaran tersebut. Ibu, bapak, dan saudara, melalui bacaan ini, melalui kisah kesombongan bangsa Niniwe, kita pun diajak untuk melihat bahwa manusia harus kembali untuk menyadari apa yang dikehendaki Allah dari kehidupan kita dan apa yang kita alami saat ini. Kita maknai bahwa ini adalah cara Tuhan menata kehidupan kita selaku umat manusia untuk lebih baik lagi. Jika kita hidup dalam kehendak Allah, maka kita diajak untuk mari mengoreksi hidup kita masing-masing. Kalau saat ini kita berada dalam situasi dan keadaan yang seperti ini, maka kita diingatkan untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Kita hanyalah manusia lemah tanpa pertolongan Tuhan. Kita mengakui bahwa bukan karena kehebatan kita sebagai manusia, bukan karena apa yang sudah kita capai sampai dengan saat ini yang membuat kita hebat, tetapi karena Tuhan yang hebat, Tuhan yang memampukan ibu, bapak, saudara, dan saya untuk melewati dan mengatasi situasi yang terjadi saat ini. Selamat menghayati anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Dan mari merendahkan hidup kita di hadapannya. Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin.